Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurui Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, di dalam Manawadharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbirgatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudianti Widya Tapabiyam Buddha Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, pada kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya menyampaikan siraman rohani dengan topik yaitu pengendalian diri. Seperti yang dikemukakan, memang di zaman sekarang ini untuk mengendalikan itu kadang-kadang memang sulit sekali. Tetapi mau tidak mau kita harus berupaya, berusaha dan berdoa agar kita dapat mengendalikan diri itu dengan baik. Mengapa? Saya dalam hal ini saya mengambil satu contoh saja. Saya saling mengingatkan dengan kita semua. Di dalam Chandogya Upanishad dikatakan ujian kita yaitu terlalu berat ya. Dikatakan yaitu wanita harta tahta. Kadang-kadang tidak sedikit orang tergelincir terhadap masalah ini. Karena itu memang diakui sangat berat sekali. Namun dalam kesempatan ini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ada pertama sekali adalah hawa nafsu, kemarahan, dan juga keserakahan. Kalau kita baca di dalam Adhyaya 16, yaitu Sloka 21, Triwidam Narakas Wedam Duaram Atmanam Kamah Krodas Tata Lobas. Nah, ada 3 pintu gerbang untuk menuju neraka itu. Yang pertama dikatakan nafsu. Dan yang kedua dikatakan kemarahan-kemarahan itu. Dan yang ketiga yaitu adalah satu bentuk keserakahan kita. Saya yakin semua ingin baik, tapi belum tentu apakah kita bisa mencapai baik itu, ya belum tentu juga. Namun paling tidak, dengan adanya rambu-rambu yang kita baca dari sastra-sastra atau pustaka suci Weda, paling tidak ini merupakan rem. Kita katakan nafsu. Kalau kita baca di dalam Sarasa Mustaya, yaitu 443 itu ibaratkan api dalam rongga kayu yang membakar dahan, ranting, daun sampai ke akar menjadi abu. Nah, di sini dicontohkan tatkala kita diselimuti oleh nafsu seperti itu, ini akan membakar arta, membakar dharma dan membakar moksa. Semakin jauh rasanya kita itu dari tujuan agama Hindu kalau ini kita ikuti. Semoga pengendalian kita itu muncul. Semoga pengendalian ini dapat berjalan dengan baik pada diri kita. Kita saling mengingatkan di antara kita, karena ini adalah merupakan tantangan yang terberat. Begitu juga kita kisah-kisah ini banyak kita lihat. Arjuna bertapa, dia itu bisa digoyahkan oleh bidadari-bidadari cantik.
Maka daripada itulah tidak salah banyak sekali orang terpleset di dalam hal ini, terutama kalau kita ingin meniti spiritual. Ini adalah godaan yang luar biasa bagi kita semua. Saya teringat pada saat Gemini, murid Wiyasa kesayangannya itu, waktu berada di sebuah pegunungan, yaitu di pertapaan, yaitu Resi Wiyasa mengingatkan kembali, Gemini, hati-hati ya, saya akan berangkat ke balik bukit itu, jaga asram ini dengan baik, hati-hati terhadap wanita cantik katanya. Dia marah pada saat itu, guru, aku ini Brahmin sejati, aku tidak akan terikat. Oleh sebab itu tenang aja guru. Baik, akhirnya sang guru meninggalkan tempat itu. Nah, kebiasaan Gemini itu adalah yaitu berjapa, yaitu di pinggir sumber mata air. Nah, datang dari dia berjapa, kebetulan sore akan udara sudah mulai dingin dan juga matahari condong ke barat. Pada saat itu juga kebetulan awan tebal akan turun hujan. Maka pada saat itu dia melihat gadis yang luar biasa cantiknya di sana. Gemini secara kemanusiaan tentu saja dia menawarkan. Dia bilang, gadis cantik, kamu di sini duduk, sebentar lagi hujan. Silakan ke pondok saya, di sana saja. Dia bilang gadis itu, apakah ada orang atau wanita di sana? Saya takut. Aku sendirian. Aku ini seorang Brahmin. Baiklah Tuan kalau begitu. Nah, sampai di sana karena sudah sore dan akan menuju malam itu, Gemini itu mempersilahkan, hai gadis, silahkan kamu di dalam aja tidur, saya di luar ini. Baik, tapi rupanya dia di luar, Gemini itu, dia tidak tahan dengan udara yang dingin begitu. Lagi pula, mindset, pemikirannya berubah pada saat itu. Kenapa ya kita tidak menggunakan kesempatan yang baik ini? Guru tidak ada, kita sendirian di sini, kita coba saja. Nah, akhirnya dia sudah diselimuti dan dia gedor. Ternyata dia bilang, izinkan saya ikut di dalam, di luar ini dingin. Baik, saya juga di dalam kedinginan. Nah, seolah-olah gayung bersambut kejadian itu. Begitu dia tidur di tempat itu, dia tak sadar, dia pegang itu tangan si gadis, juga tambah erat pegangan itu keduanya. Tiba-tiba baru dia membelokkan, mengalihkan pandangannya. Dia lihat bukan gadis cantik lagi, melainkan Resi Wiyasa yang rambutnya aglung mudra, terurai, panjang, putih, jenggotnya panjang. Betapa terkejutnya ini Gemini pada saat itu. Dia malunya setengah mati pada saat itu. Kalau saja dia tidak paham dengan sastra ini, pasti dia bunuh diri. Nah, tapi karena dia paham dengan sastra, dampak dari bunuh diri itu adalah sangat menderita, itu maka dia sadar. Di sanalah guru kerohanian, Resi Wiyasa itu, pengumpul Weda itu menyatakan, beginilah dahsyatnya, begitulah hebatnya godaan yang harus kita selesaikan. Maka daripada itu, berhati-hatilah untuk melangkah agar yang namanya tujuan kita itu moksarta jagat itu bisa tercapai. Maka salah satu harus betul-betul matang kita di dalam mengendalikan ini. Apalagi semboyan tan ane wong ayu anulus, tidak ada manusia sempurna. Memang sangat berat seperti itu. Bahkan saya dengar ada penceramah yang mengatakan kalau dilihat itu dosa, tidak dilihat itu barang bagus katanya. Memang sangat sulit, tetapi kita punya keyakinan dengan tekad, kemauan, kerja keras yang kuat dan disiplin spiritual, awi genam hambatan-hambatan semacam itu akan dapat kita lewati. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, itulah yang namanya juga dikatakan nafsu itu. Ewam budeh parambuduas tambiate manam atmanam jahi satru mahabahu kamarupam durasadam. Jadi yang namanya musuh
yang namanya nafsu itu memang musuh yang paling sulit ditaklukkan. Maka daripada itu perlu kerja keras dan latihan-latihan agar kita bisa mendekatkan diri kepada jalan Dharma. Loka semesta sukino bhawantu, agar semua makhluk merasakan kebahagiaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya haturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.